belajar IPS bareng guru PPKN kan? Ada yang ditanyakan untuk pelajaran kemarin? Ada ya. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu manusia dan perubahan. Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian perubahan sosial. Ada yang tahu perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial? Ya, Fitri? Perubahan sosial adalah proses pergeseran pola kehidupan sosial di masyarakat yang mempengaruhi cara hidup, nilai norma dan kebiasaan. Iya, betul sekali. Pengertian perubahan sosial yang seperti yang Fitri jelaskan itu. Terus ada lagi kita mau mempelajari tentang bentuk-bentuk dan contoh perubahan sosial. Lanjut kita akan mempelajari penyebab dan dampak terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial seperti yang Fitri jawab tadi ya, perubahan sosial proses di mana terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi atau pola kehidupan sosial masyarakat. Sekarang kita bentuk dan contoh perubahan sosial, yaitu berdasarkan waktu, evolusi dan resolusi. Terus berdasarkan perencanaan, direncanakan dan tidak, berdasarkan arah perkembangan, berkembang atau tidak berkembang. Bagaimana krisis seperti pandemi atau konflik dapat menjadi pemicu perubahan sosial? Ada yang tahu? Ya, di Paris. Krisis seperti pandemi atau konflik bisa menjadi pemicu perubahan sosial karena memaksa masyarakat mengubah cara berpikir, berinteraksi, dan beraktivitas dalam waktu singkat. Ya, terima kasih di Paris. Kita ke penyebab perubahan sosial. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal perkembangan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat. Faktor eksternalnya interaksi dengan lingkungan alam, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Ada beberapa mekanisme utama apa aja? Devia, cari boleh cari. Kalau dampak negatifnya, ya, Hilangnya nilai-nilai tradisi, kesenjangan sosial, ekonomi, disintegrasi sosial, kerusakan lingkungan. itu merupakan dampak dari perubahan sosial. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Lanjut ke contoh video ya. Perhatikan baik-baik videonya ya. Ya, ibu butuh waktu buat mempersiapkan. Suaranya kurang jelas ya. Itu udah ada. Nanti kalian bikin kelompok dulu. Ini ada video. Bikin kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini yang KPD-nya. Ini nanti diisi masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok diisi nama kelompok, jangan lupa ditulis. Saat jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Sudah siap nonton videonya? Perhatikan baik-baik ya, setiap kelompok harus perhatikan. Ini video tentang sebelum dan sesudah Corona atau COVID-19. Sambil dilihat pertanyaannya ya, sambil kalau misalnya itu diisi.
pandemi COVID-19. Seperti yang di video tadi, kan ada sebelum dan sesudah pandemi. Nah, kalian bisa lihat bisa cari jawabannya yang tadi. Ini kan ada kolom-kolomnya nih. Nah, kolom-kolom ini kalian isi sesuai kalian bisa cari di buku paket, buku yang udah disediakan. Terus nanti diisi, masing-masing diisi. Habis itu kalian maju untuk presentasi. Ya, jadi maju presentasi. Jadi ini Ibu kasih waktu 5 menit buat diskusi kelompok, cukup? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit dulu buat diskusi. Setelah itu lanjut presentasi ya. Ibu akan acak siapa yang akan maju presentasi. Oke? Jadi nggak urut kelompok 1, 2, 3, 4 enggak. Ibu akan acak dari mana dulu, nanti kita lihat siapa yang beruntung untuk maju pertama dan terakhir. Silakan untuk diskusi dulu. Sudah semua? Ibu akan acak ya. Yang maju presentasi kelompok 2, boleh? Ya, maju. Silakan kelompok 2. Situ ibu kita. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kalian yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil lembar kerja kami tentang analisis perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Perubahan di bidang pendidikan, misalnya pembelajaran jarak jauh, penggunaan informasi berkasus dan lain-lain, terdapat dampak positif. Perubahan di bidang pendidikan, yaitu siswa di bidang teknologi, guru kreatif harus lebih mengajar, dan dampak negatifnya adalah kurangnya interaksi sosial langsung kesenjangan akses internet. Aspek yang Aspek analisis perubahan di bidang kesehatan, penjelasan atau contoh, wajib masker, penggunaan menggunakan masker, fasilitasi massal, dampak positif masyarakat yang bisa berkesehatan, fasilitas kesehatan yang bisa menghadapi wabah, dampak negatif kepanikan masyarakat di dalam pandemi, beban tenaga medis meningkat. Perubahan di bidang teknologi dan informasi untuk peningkatan penggunaan media sosial untuk benar aplikasi belanja dan platform edukasi dari
dampak positif, akses informasi lebih cepat. Kelompok 2 udah presentasi, ada yang mau ditanyakan? Atau yang semua ya, silakan ditutup. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa untuk kelompok 2? Sekarang kelompok berapa ya? Kelompok 4. Silakan maju untuk presentasi hasil diskusi kalian tadi. Kelompok lain mohon diperhatikan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan atau yang mau kasih masukan silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Perubahan tingkat pendidikan, misalnya pembelajaran jarak jauh, online learning, penggunaan Google, Map, Google Form, visual tool, teknologi guru kreatif dalam metode mengajar, kurangnya interaksi sosial, langsung kesenjangan akses internet. Perubahan di bidang ekonomi, contoh